Apa iki makan eta telon dalan nih. Ini Pak Dinas ada di video. Yo, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita berjumpa lagi ya di sesi bedah buku. Nah, hari ini kita ada, saya bersama tim personal luar biasa di sini. Ada Bu Juwita. Halo, selamat pagi. Oke, ada Pak Denur. Selamat pagi. Oke, ada Mas Aji. Selamat pagi, Sobat Semanggi. Oke, dan saya Mas Alif. Oke, hari ini kita akan membahas ya satu buku yang luar biasa sekali. Saya dapat rekomendasi ini. Bicara itu ada seninya. Nah, jadi bicara nggak kayak tadi ya. Makanya saya baca buku ini. Kita review ya. Seperti apa rahasia komunikasi yang efektif. Nah, selama ini kita kan dalam kehidupan mesti kan nggak lepas dari komunikasi ya. Iya. Baik dengan keluarga, dengan teman, dengan atasan, dengan tim, maupun dengan diri sendiri. Pasti paling sering ini. Jadi kalau malam-malam tanggal 30 akhir bulan itu pasti bisa dengan sendiri-sendiri. Bisa lagi Iya, pasti. Atau palingnya efektif pegang HP, update status. Kalau yang lebih bagus lagi, nah kita bersalah diri ke yang pasrah. Nah, itu pasti pasrah tanggal segitu, ingat ya. Sama Mas. Oke. Nah, termasuk saya sendiri masuk orang nggak bisa bicara ini. Jadi mengenai komunikasi itu saya sendiri juga masih belajar juga. Nah, beda dengan ini, Bu Juwi ini mantap sekali. Apalagi Bu Juwi kan ini sering bertemu dengan orang-orang ya sebagai sales. Nah, pasti kan menghadapi berbagai karakter. Nah, teman-teman juga pasti yang dari logistik delivery beda dengan teknisi ya. Teknisi pasti ngomongnya dengan mesin, dengan printer. Rusak aja apa sih? Nah, gini pasti. Sekali dikit, error berarti produksi. Nah, kalau dengan orang tadi berbagai karakter pasti kan kita harus apa ya? Biar matching, nah biar sinkron. Nah, salah satunya yang dibahas bab satu ini adalah menjadikan komunikasi itu sebagai kebiasaan. Nah, kan ada saya ini orangnya kan introvert ya, saya nggak pintar ngomong, nggak bisa ngomong, jadi kan saya ngomong banyak-banyak itu nggak bisa. Macam dia tadi ngomong deh. Iya. Oh gitu ya? Itu Mencoba menggali potensi. iya menggali ya, maksud saja nih. Ya, kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan komunikasi efektif. Mungkin Bu Juwi ini bisa sharing nih, komunikasi efektif itu seperti apa Bu? Komunikasi efektif ya, intinya komunikasi itu jalankan kalau ada dua arah tuh Pak. Dua arah Jadi ya? kalau saya sampaikan pesan ke Mas Aji, Mas saya mau barangnya dikirim. Mas Aji belum ngasih feedback. Nah itu bukan komunikasi namanya, gitu. Jadi komunikasi itu kita menyampaikan pesan terdeliver dengan baik. Nah Mas Aji make sure ke saya, iya Bu barangnya apa? Nah seperti itu M460K ada sekian unit. Nah itu baru dikata namanya komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita ngumpan terus nggak ada timbal balik itu belum dikatakan komunikasi efektif. Itu sih yang Berarti itu secara apa ya, verbal ya? iya. Ya, verbal betul. Apapun. Apapun Mungkin sebenarnya. chat ya, via WA. Kadang-kadang kan suka betul. miss. Visual. Suka miss. Kau chatting, ini lama banget gak dibalas. Ini, lu nyambung gak sih? Gua ngomong apa? Gitu. Nah, di situ berarti kan kita kadang nge-replay nih Pak, pesan sebelumnya. Kadang ketimpuk ya. Nah, yang ini jawabannya apa gitu. Kadang cara kita ya, mungkin ada 4 pertanyaan gitu. Nah, kita replay satu-satu. Pertanyaan pertama, jawabnya ini. Kedua ini kan ada fasilitas replay kedua ya. Nah, itu kita maksimalkan supaya komunikasi efektif. Nggak ada miss sama rekanan berkomunikasi. Itu sih Pak. Oh gitu, oke, terima kasih Bu Juwi. Komunikasi aktif berarti dua arah ya, Iya. pengirim dan penerima saling mengerti. Nah, tadi disebutkan ada verbal ya, nah, secara kita ngomong bahasa ini. Iya. Nah, kemudian secara visual lewat chat tadi, betul, bisa lewat SO atau DO juga bisa. Oh, tadi tahu, misal sebagai saya Bu Juwi, oh saya ada order ini, Mas Aji di logistik nyiapkan, oh barangnya ini. Perlu juga komunikasi. Mungkin Bu Juwi, Mas Aji nanti aku ada SO, siapkan ya ini. Diperkuat dengan tadi ya visual dokumen tadi. Oke. Sekarang visualnya ada di Accurate ya teman-teman. Jadi harus teliti baca FOB, harus teliti baca catatan di Accurate karena semuanya kita by sistem ke depannya. By sistem betul Iya, kita efektif. nah, sesuai ini ya.
visi misi kita ya. Nggak banyak-banyak buang konten nih. Oke, oke, terima kasih Ji. Kalau dari Mas Aji sendiri atau Pak Nur nih, salah satu ya dengan ketika menghadapi customer-nya gimana ini? Mungkin ada juga yang kontak, kok lama banget sih Mas ngirimnya? Jadi kadang-kadang komunikasi yang baik itu kita perlukan ya Pak. Jadi kan suasana hati seseorang itu tidak bisa ditebak. Apakah hari ini mood, apakah hari ini baik-baik aja gitu. Jadi menurut saya sih komunikasi yang baik itu dengan aksen yang baik, dengan pemilihan kata yang baik gitu sih Pak. Jadi kan ada tuh biasanya paling apa kabar? Aku baik gitu kan. Jadi ya memang caranya baik, tapi kan aksennya itu yang bikin beda. Kadang-kadang salah pahamnya dari situ sih Pak. Gitu ya. Ya jadi komunikasi baik itu menghindari kesalahpahaman. Kalau menurut saya gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aji, luar biasa ini. Memang sih kalau untuk mood seseorang kita nggak tahu ya. Ada yang bagi kita skalanya 5 cukup lah dari 10. Ada juga yang skalanya 11 dari 100. Kayak ngomongin siapa ya? Iya. lagi panas. Iya. Ya betul. Jadi kita nggak tahu betul dengan tata bahasa, intonasi tadi ya. Intonasi ya. Selamat pagi Mas. Nah, dia kan beda ya. Iya. Pagi. Ya kalau kita di markas militer gitu ya. Wah, oke dan push up. Iya Pak. Nggak gitu juga ya. Oke, dari menghadapi customer tadi seperti itu ya Kak. Kalau dari Pak Nat pernah Pak ngalami pengalaman? Dari pengalaman saya dulu waktu kirim menghadapi customer, kita kan di sini sudah berusaha ya cepat tapi ya terkendala banyak bocor apa tapi di sana terus customer kan kok lama Pak gini iya tadi maaf Pak, jadi kita harus menyesuaikan intonasinya bicara kita jadi supaya dia tidak terlalu tinggi nadanya, jadi kita santai lah bicara, jadi kita sopan ya Pak, maaf tadi soalnya tadi bani bocor tidak sengaja Pak, jadi kita berusaha cepat-cepat gitu Pak. Akhirnya dia menyadari. Karena kalau kita nggak menyadari, kita situ tinggi jadinya apa? Jadi kita harus Saling mengalah. harus nadanya kita pelan-pelan jadi untuk menghadapi customer supaya gimana dia Kayak melas gitu ya Pak? Itulah ya pokoknya kita ya kan menghadapi orang gini ada yang gini, nah kita harus bisa menghadapi orang yang udah keras gitu ya. Saya pun pernah semua ada yang keras dan sudah saya hadapi semua, tapi ya buktinya ya dia menyadari gitu. Mengerti juga, bisa memahami ya. Jadi yang penting itu kita sopan dan intonasinya jangan terlalu dari tinggi kita tinggi jangan. Jadi kita istilahnya ngepek selahnya. Betul. Istilah orang Jawa ngepek selai. Makanya saya dari dulu ya gitu banyak sekali menghadapi customer, tapi kita harus bisa menghadapi intonasi, kita harus sopan dan kita pokoknya kita istilah mengalah ya tidak terlalu mengalah banget lah. Pokoknya ini ya, mengerti kondisi kita, betul. Berarti ini ya, kita juga ada empati ya. Misal di posisi customer nunggu barang cemas, nah kita juga menyadari, nah, sehingga kita kasih pengertian. Nah, yang betul intinya komunikasi seperti itu ya. Jadi akhirnya dia menyadari dan memaklumi ya. Oh ternyata terlambat karena ini. Oke, jadi nggak seperti kan ada juga ini yang online ini langsung dilempar. Nah, Curhat kali. Itu sudah termasuk komunikasi ya Pak ya. ya ada juga yang ketok-ketok. Nah, ini Pak, ini Kak, saya kirim WA juga. Nah itu saya kira sudah masuk efektif itu. Kita jadi apa ya? Adem juga. Oh nyata udah nyampe, tetap dikirim. Nah mungkin karena hujan. Nah, jadi mungkin ini selain tadi dua arah, penerima dan pengirim, kemudian empati juga perlu, kemudian kita atur intonasi ya. Oke, kita ke inti bab satu ini ya. Kayaknya ada satu lagi mungkin terkait dengan yang disampaikan Pak Nur tadi, cara bicara atau gaya bicara atau apa yang disampaikan melalui pembicara antara juara 1 dan juara 2. Nah ini memang belum Agustusan ya, cuma ini apalagi kita tanggal 14 tadi nggak ada yang juara 1 juga masih 14 Februari. Nah, masih lama. Ya, seorang juara 1 pasti kan wah bangga
sebenarnya ada yang selebrasinya mungkin kebangetan ya. Kalau CR7 kan lari-lari gitu kan. Kalau di balapan pasti wah keliling lepas tangan. Nah, kalau yang juara 2 pasti wah motorku ini, wah banku ini, wah mekaniknya ini, ya pasti seperti itu. Kalau juara 3 beda lagi, nyantai ya. Nah ini kan dalam kompetisi, misalnya dalam dunia sales lah. Kalau dunia sales ini kan ada mungkin juara nggak 1-2 kan, pasti saling menunjukkan apa ya, aku tuh kompeten. Nah betul, aku punya potensi, aku punya prestasi, sampai omset, bukan ide Bu. Tapi kan ini loh pembuktian, saya itu komitmen. Dari saya dulu aja, misal seorang teknisi, kadang dalam tenis itu saya buat kompetisi. Baik saya dengan tim, ayo kita kerjakan, ada 5 servisan, 4 lah, biar adil. Nah dalam sehari ini tipenya sama, nah kita cepet-cepetan, kita kan sudah saling apa ya, udah sering menghadapi itu, nah pasti dapat analisanya. Nah dari dua ini biar ada gairah sebenarnya itu. Betul, jadi kalau nggak ada kompetisi nyantai aja. Tapi kalau seperti ini kan tukang bangunan dibayar harian, wah nyantai kan, buat kita satu kata. Tapi kalau orang kan wah cepet-cepetan, kelar. Nah jadi kompetisi ini membuat apa ya, gairah, cepet-cepetan memberikan yang terbaik. Nah kalau ketika kita ini, saya sebagai leader yang menunjukkan, nah ini loh, ketika saya menang, nah saya tunjukkan, nah tinggal dievaluasi, kamu bekerjanya seperti ini loh polanya. Mungkin kamu masih terdistract sama HP, taruh dulu, kita fokus di sini. Nah misal peralatan tidak ada, kita support. Nah siapkan dulu sebelum bekerja toolnya, obengnya siapkan. Jadi nggak gini bongkar obeng ini, oh salah ukuran ambil ini. Nah itu jadi salah satunya tadi kan mengerti si penerima dan pengirim, kemudian empati, yang ketiga ini lebih ke arah kita mensupport komunikasinya. Kalau saya baca di buku ini juga berdasarkan pengalaman, ternyata iya juga ya, nggak sadar saya melakukan itu juga. Jadi kita saling mensupport mungkin dari keseharian ya. Kalau saya kerjakan sendiri mungkin lebih cepat, tapi yang ini aja, nah yang ini sebenarnya pada kita satu tim. Nah agar efektif, sebagai kalau leader kita atau sebagai senior, nah kita ini cara kerja yang kita tularkan ilmu kita, nggak kita simpen. Nah betul, role model. Tapi tidak mungkin, tidak menutup juga kemungkinan anggota saya itu juga mampu bekerja lebih cepat. Mungkin saya bisa duluan, ketika saya ajari ternyata dia mampu bekerja lebih cepat. Nah ini kita menemukan potensinya dari anggota. Nah dari situ saya support agar dia bisa lebih optimal lagi. Untuk di tim sales ya, untuk sekarang nih Pak, kemampuan komunikasi itu kita tingkatkan dengan cara memperkaya product knowledge ya. Product knowledge? Iya, karena nanti balik lagi komunikasi di customer, kalau product knowledge-nya kurang pakem, jawabnya bikin orang gak jadi beli. Kok kelihatannya ya? Kok nggak pede juga ya? Iya, jadi mapping dulu yang mau divisitin customer seperti apa, kita siapin senjatanya sama kayak Bapak. Jadi di situ kita juga bisa melihat mana-mana tim yang memang ada passion untuk menguasai technical, atau ada passion untuk menguasai di soft skillnya, di bagian ngerayu untuk push beli, atau bisa benar-benar technical dan soft skillnya dapat dua-duanya gitu sih. Kalau komunikasi sendiri itu termasuk soft skill? Komunikasi itu sebenarnya soft skill Pak. Iya, gitu. Dan bisanya jadi bagus itu karena diasah sih. Oke, ya terima kasih Uji. Ya betul ya, menghadapi customer itu selain kalau dari teknisi tahunya sih mungkin produk, tapi ternyata soft skill komunikasi ini penting sekali. Seperti yang teman-teman sering menghadapi customer ini. Pak Dia tadi soft skill. Nah iya betul, yang disampaikan Pak Dia. Komunikasinya Pak Dia itu soft skill. Selain apa tadi? Ambil selannya. Intonasinya dipelanin gitu, itu soft skill. Itu. Soft skill yang itu kan diasah, kan Pak Dia kembangin terus. Jadi Pak Dia ekspor, hampir orang yang kejadian begitu nggak akan dikomplain tuh Pak Dia gitu. Karena sudah terlatih untuk mempraktekkan itu gitu, jadi udah expertnya gitu. Langsung klik ya, tahu kondisi, oh kalau gini, nah nanti saya melakukan ini. Iya gitu Pak. Kalau dari saya mungkin ini Pak, gimana sih? Kadang-kadang komunikasi ajaan kita itu balik lagi ya ke pemilihan bahasa ya. Kalau memang saya punya anak buah nih, saya mau berkompetensi. Ayo kita kompetisi. Kamu bisa dapat berapa? Saya dapat berapa?
tujuannya apa dulu nih? Tujuannya adu skill atau ya udah kita sama-sama punya target, kita sama-sama kerja di sini, kita sama-sama ini. Jadi kamu udah berapa nih? Akhirnya lawan kita, ya Pak Alim ini sombong amat Pak, bisa dapat 4, saya baru 2 gitu. Semisal Pak Alim. Tapi kalau komunikasi yang baik, waduh Pak Alim bisa nih, saya juga harus bisa. Ali bisa 4, saya juga bisa 4 nih gitu. Jadi bukan maksudnya kompetisi itu diadakan untuk sebuah kebaikan, bukan untuk mengadu Menjatuhkan salah satu pihak. menjatuhkan salah satu pihak. Jadi pilihan bahasa diperlukan di situ. Kemudian intonasi nada juga dibutuhkan di situ. Kan nggak mungkin tiba-tiba, ayo Pak De, dapat kiriman berapa hari ini? Ya Pak De baru 2, saya udah 10 Pak De. Kan beda lagi itu. Pak De, itu namanya ngece ya. Coba ini, Pak De dapat berapa Pak De? 2. Ya aku dapat 10 Pak De. Kenapa Pak De? Tadi banyak bocor, bensinnya habis, ada macet. Ya namanya kerja Pak De. Loh kamu dapat berapa? Dapat 10. Tapi di satu tempat. Di ITC tapi 10 toko kan sama aja gitu. Gitu sih paling. Jadi ya, kembali lagi kompetisi itu diadakan untuk sama-sama membangun untuk tujuan yang baik gitu. Ya betul, kompetisi jangan sampai apa ya, saling menjatuhkan. Nah, itu betul, ya. dari pilihan bahasa dan intonasi. Pilihan bahasa, betul. Terima kasih Mas Haji. Oke, tadi menarik sekali ya yang sudah disampaikan teman-teman semua. Ini Pak Dino kan ya di video. Kok hilang? Maaf Pak De. Ya. Maaf, terima kasih dan tolong juga. Nah, betul, 3 kata kunci itu ya. 3 kata kunci kehidupan. Ya, kita terapkan dalam sehari-hari, baik ke keluarga, ke teman, ke customer, lingkungan sana. Betul. Pertama kadang kita di keluarga lupa ya. Iya, lupa. Kadang-kadang lupa. Ambilin nih. Nah, ambilin ini. Tolongnya hilang Ya, tolongnya. hilang. Padahal kalau sudah itu lebih mengena. Mungkin tanpa perlu kita minta tolong sudah ada kesadaran. Dibuatkan kopi. Kalau nabrak anaknya tanya, maaf ya cantik, maaf. Nabrak anaknya di makan eta telon talan nih. Sering terjadi buju itu. Enggak. Oh enggak ya. Makanya harus kerja tuh harus clear semuanya, nanti kompak, terus kompak. Itu merupakan suatu pekerjaan yang harus kekompakan itu berarti tidak cari diri ya. Nah, betul. Komunikasi itu baik itu. Betul. Kalau diem aja malah pasti nggak sinkron nanti ini. Nggak ada yang kelar. Gimana ini udah ya tadi saling kita bertanya apa yang kekurangannya. Kamu kurang ini. Jadi tidak saling menyalahkan dan tidak saling menjatuhkan itu. Jadi pokoknya ada komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Itulah nanti ada tim yang baik nanti. Oke, terima kasih. Kita kasih plus untuk kita semua. Oke, Sobat Semanggi, demikian ya bedah buku kita di bab 1 ya, bicara itu ada seninya. Nah, jadi dalam komunikasi itu ada, memang penolakan pasti ada. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau tadi Pak Dino ini sudah ada kebiasaan, mungkin Bu Juta juga ya, pasti sering ngadepi customer di debat ini sering. Kalau saya di komplain sering ya. Curhat. Pasti. Nah, cuma bagaimana menyikapinya, namanya juga customer agar terjalin kerja sama relationship yang baik, kita harus tahu kondisi juga. Toh nanti customer juga menyadari kok, oh ternyata seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akhiri di sesi ini. Saya Alif, ini Ibu Juwita, Mas Haji, dan Pak Dinur. Oke, kita berjumpa lagi di bedah buku di bab maupun di seri berikutnya. Kita akhiri. Sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi luar biasa.